Hei, berhenti! Jangan pergi! Jangan pergi! Hei, berhenti! Berhenti! Hei! Ibu, oh, anakku sayang. Akhirnya kamu menemukanku. Ayo kita pergi. Oke. Ibu, kenapa kamu masih saja naif? Ternyata kamu. Kesalahanmu itu kamu kembali untuk menemukan anak aslimu, Maya. Cuma Sasa, pewaris grup Loki yang sebenarnya. Orang tua kandungmu menelantarkanmu. Kalau aku nggak mengambilmu dari jalanan, kamu pasti sudah mati kelaparan di sana. Teganya kamu melakukan ini. Apa kamu nggak punya hati nurani? Hati nurani? Yohana, dalam 18 tahun sebelum Maya ketemu, siapa yang memanggilmu ibu? Siapa yang jadi anakmu? Cuma aku, ibu. Aku Sasa. Ibu, bertahanlah ibu. Ambulans akan datang sebentar lagi. Maya, turunkan aku. Maya, aku minta maaf. Ini semua karena anak kurang ajar itu. Aku mengusirmu, anakku sendiri. Ibu, aku gak menyalahkanmu. Kalau ada kehidupan selanjutnya, aku janji akan menebusnya. Ibu, 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 ibu. Berhenti! Jangan lari! Jangan lari! Hei, berhenti! Jangan lari! 2025. Aku belum mati. Aku kembali ke 3 tahun lalu. Cucuku, di perjamuan ulang tahun besok, ibumu akan umumkan kamu sebagai pewaris. Kamu harus kerja keras mulai sekarang ya. Paham? Aku lahir kembali. Kembali ke 3 tahun yang lalu. Sehari sebelum aku mengangkat Sasa sebagai pewarisku. Aku tahu nenek, aku akan bekerja keras supaya tidak mengecewakan. Di kehidupanku dulu, aku membanggakanmu. Aku memberikan semua yang kamu mau. Aku nggak nyangka kalau aku membesarkan anak kurang ajar. Terima kasih Tuhan. Aku dikasih kesempatan kedua. Semua yang kamu lakukan ke aku dan Maya, aku akan membayarnya. Sasa, tahu kan harus berterima kasih sama siapa? Tentu aku harus terima kasih ke ibu. Anak berbakti. Terima kasih, Bu. Lupakan saja soal jadi pewaris. Besok, aku akan umumkan Maya sebagai pewarisku. Sasa, cepat berangkat ke sekolah, kamu bisa terlambat. Baiklah, Ibu, aku pergi sekolah dulu. Ikut aku. Maya. Jangan. Ini bukan waktu yang tepat. Nggak ada. Aku cuma manggil kamu saja. Cepat berangkat. Jangan sampai telat. Sasa cuma pergi ke sekolah. Apa kamu harus merindukannya sebegitu banyak? Apa yang kamu katakan? Sasa itu kesayangan Yohana. Meskipun cuma sebentar, dia pasti menderita. Benar kan, Yohana? Oh, Ibu. Ayo kita periksa persiapan untuk ulang tahun Yohan. Iya. Yohana, kamu sudah bekerja keras. Kamu di rumah saja dan istirahat. Serahkan pestanya pada kami. Oke, Ibu. Sayang, kita pergi dulu ya. Nyonya, apa yang kamu lakukan? Ini baju milik Maya. Aku sendiri yang mau mencuci baju Nona Maya. Tolong jangan salahkan dia. Setiap kali pulang dari sekolah, dia membereskan rumah.
dan memasak untuk keluarga. Padahal dia masih anak-anak. Apa ini yang biasanya dia pakai? Kenapa bajunya sedikit sekali? Nyonya, di musim apapun, Nona Maya selalu pakai baju itu. Cuma ini yang dia punya. Aku ingat di masa laluku. Aku takut membuat Sasa marah sampai gak mau masuk ke kamar Maya. Aku gak tahu kalau dia bahkan gak punya baju hangat. Aku akan memberinya pakaian yang bagus. Bu Wati, tolong bersihkan kamarnya. Belikan apapun yang dibutuhkan. Kalau nggak cukup, pakai kartuku. Mulai sekarang, aku nggak akan biarkan anak kandungku hidup menderita dibanding anak adopsiku. Nyonya serius? Aku buta dan bodoh sebelumnya. Tapi aku paham sekarang, orang yang seharusnya kubanggakan adalah anak kandungku, bukan anak ular itu. Cepat Bu Wati. Baik Nyonya. Di masa laluku, Bu Watilah orang pertama yang tahu sifat asli Sasa. Tapi aku cuma mendengarkan cerita Maya hingga aku memecatnya. Cuma dia satu-satunya orang di rumah ini yang baik ke Maya. Untungnya, kali ini aku punya kesempatan memperbaikinya. Bu Wati? Bu Wati? Nyonya, Anda membeli semua ini untuk Nona Maya. Masih ada di mobil. Lihat, ibu macam apa aku. Aku bahkan nggak tahu apa kesukaan anakku. Pakaian, sepatu, make up, perhiasan, semuanya ada. Nyonya, Nona Maya akan suka semua ini. Oh iya, Bu Wati, aku ke kantor dulu. Kalau Maya sudah kembali, tolong berikan semua ini padanya. Tentu Nyonya. Kakak, bantu aku buang barangku. Aku bicara denganmu, kamu nggak bisa jawab. Iya, adik Sasa. Ibu pasti memberikan semua ini untukku. Dia menyiapkan semuanya. Apa ini? Wah, ini gelang Pandora. Wah, cantik sekali. Nona Sasa, Nyonya membelikan semua ini untuk Nona Maya. Apa katamu? Nyonya memberikan semua ini untuk Nona Maya. Omong kosong. Kamu tahu di mana tempat Maya di rumah ini? Untuk apa ibu membelikannya hadiah? Ini benar. Tutup mulutmu. Adik Sasa, jangan pukul Bu Wati. Maya, biar ku tanya, apa kamu pantas dapat semua ini? Enggak. Ibu nggak pernah belikan aku apapun. Semua hadiah ini nggak mungkin untukku. Tepat sekali. Mulai besok, ibu akan umumkan kalau aku pewaris grup Loki. Bu Wati, bawa semuanya ke kamarku. Nona Maya, akan kuberitahu kalau Nyonya kembali. Jangan katakan apapun. Nanti ibu berpikir aku membuat Sasa marah lagi. Dia akan menyalahkanku. Bu Wati, Nyonya sudah kembali. Ada apa dengan mukamu? Siapa yang memukulmu? Sasa, benarkan. Dan hadiah untuk Maya, dia mengambilnya juga. Nyonya, aku sudah bilang hadiah itu untuk Nona Maya. Tapi Nona Sasa nggak percaya. Halo, aku ingin melapor. Ibu, aku baru saja akan tidur. Ada apa? Kembalikan sekarang. Apa? Hadiah itu untuk Maya. Kenapa kamu mengambilnya? Untuk Maya? Nggak mungkin. Apa yang terjadi? Ayah, Nenek, Ibu bilang hadiah itu untuk Maya. Apa? Sayang, Maya itu cuma anak yang kita pungut. Kelakuannya buruk. Kenapa kamu malah membelikan dia? Kasih tempat tinggal saja sudah cukup. Beraninya dia minta hadiah. Ibu, Maya itu anak kandungku. Apa aku salah kalau membelikan anakku hadiah? Maya itu nakal dan menjijikan. Kenapa dia bisa dapat barang bagus? Bukannya kamu biasanya manjakan Sasa? Ada apa denganmu hari ini? Itu semua tetap miliknya. Sasa mencurinya. Dia harus dikasih pelajaran. Ya, baiklah, cukup. Kalau Sasa marah, bukannya kamu yang biasa menenangkannya. Benar. Nggak apa-apa, Ayah. Ibu cuma mau aku kembalikan pada Maya. Akan kukembalikan. Kalau gitu bawa sini. Ibu beneran mau aku kembalikan? Enggak mau. Kenapa harus? Aku yang ada di keluarga Loki selama ini. Dia baru datang beberapa hari lalu. Kenapa dia yang dapat barang bagus? Ku bilang terakhir kali,
Kamu mencuri hadiah Maya. Kamu kembalikan atau enggak? Untuk terakhir kalinya, aku bilang aku nggak mau. Maya cuma boleh ambil barang yang aku nggak suka. Dia nggak boleh ambil barang yang sudah jadi milikku. Oke, kalau gitu aku telepon polisi. Yohana, Bu Wati sudah bilang, hadiah itu untuk Maya. Tapi kamu ambil. Bukankah itu mencuri? Hadiah itu lebih dari 15 miliar. Cukup untuk membuatmu dipenjara. sayang, kamu gila. Dia Sasa. Kamu mau lihat dia di penjara? Sasa, ibumu cuma menakutimu. Gak mungkin dia melaporkan anak kesayangannya. Apa yang kamu lakukan? Gimana kalau gini? Sasa pilih barang acak dan kasihkan ke Maya supaya beres. Kembalikan semuanya sekarang juga. Kamu? Telepon saja polisi, biar aku ditahan. Tahan aku. Lalu kamu biarkan anak menjijikan itu memanggilmu ibu. Siapa yang lapor ke polisi? Ibu beneran panggil polisi. Kamu kira aku bercanda? Teganya ibu melakukan ini pada aku. Sayang, apa yang salah denganmu? Apa kamu harus sampai memanggil polisi? Pak polisi, ini semua salah paham. Cuma salah paham. Nggak ada yang melapor di sini. Ini cuma masalah keluarga. Benar. Aku yang melapor. Nyonya, silakan jelaskan perkaranya. Wanita ini mencuri barang senilai 15 miliar dan menolak mengembalikannya. Nona, tolong ikutlah dengan kami. Pak polisi, kami semua keluarga. Dia, Sasa, anaknya. Mana mungkin dia tega? Tapi hukum tetaplah hukum. Kalau ada laporan harus ditindaklanjuti. Hubungan antara pelapor dan tersangka itu bukan urusan kami, kecuali pelapor mencabut tuntutannya. Astaga sayang, cabut laporannya. Apa kamu akan membiarkan mereka menangkap Sasa? Benar, Yohana. Sasa akan jadi pewaris. Kenapa kamu ributkan uang segitu? Benar, belum saatnya untuk menghancurkan Sasa. Aku harus tunggu sampai besok. Ada syaratnya. Kalau mau aku cabut, mudah saja. Kembalikan semua barang-barang Maya. Sasa, dengarkan nenek. Kembalikan saja barangnya. Besok nenek ajak kamu belanja. Kamu boleh beli apa saja. Waktumu 1 menit. Atau kamu akan bermalam di kantor polisi. Aduh, anak itu. Ibu sudah puas sekarang. Pak polisi, barangnya sudah kembali. Aku cabut tuntutanku. Terima kasih atas waktumu. Oke, hubungi kami kalau butuh sesuatu. Maaf kekecauannya. Bu Wati, tolong bawakan semua ini ke kamar Maya. Baik, Nyonya. Bu Wati, suruh siapa kamu biarkan polisi masuk? Aku yang menyuruhnya. Kamu teganya memperlakukan Sasa begitu. Sasa! 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 Ayo pergi. Bu Yohana, sesuai arahanmu, aku sudah di luar rumahmu. Sasa barusan keluar. Awasi dia. Rekam semua yang dia lakukan. Dan katakan untukku. Baik, Bu. Kalau kamu miskin, maka jangan muncul! Sidan, aku nggak mau putus. Sidan, jangan tinggalkan aku. Aku sayang kamu. Aku besok punya uangnya. Besok ibuku akan memberikan grup lo kepadaku. Nggak cuma 15 triliun, aku bisa memberimu ratusan triliun. Beneran? Iya benar. Kamu tahu ibuku kan? Dia akan menurutiku. Sayang, lantainya dingin. Sidan, kalau aku pulang besok, aku akan mengusir ibu dan anak itu. Lalu kamu bisa mengurusnya untukku. Suruh orang patahkan tangan dan kakinya. Nggak masalah. Kalau sudah waktunya, serahkan padaku. Sasa, ini 3 triliun. Belilah kado untuk ibumu, buat dia senang. Nenek, kamu yang terbaik. Aku akan beli sampah yang murah. Wanita itu nggak tahu bedanya. Semua sampah yang kau berikan, dia menjaganya seperti emas. Dasar bodoh. Bu Yohana, ini hasil investigasi Sasa. Perundungan, merokok, mabuk, mengambil pinjaman bunga tinggi. Dia melakukan semuanya. Kenapa dulu aku nggak sadar? Bu Yohana, apa dia akan diangkat sebagai pewaris? Tentu tidak. Zahra, buat rancangan kontrak warisan baru untukku. Aku mau nama anakku, Maya, sebagai pewaris. Baik, Nyonya.
Keluarga ini telah ditipu sama Sasa selama ini. Dengan bukti ini, aku bisa mengusir Sasa dari sini. Selamat, Nona Sasa. Telah menjadi pewaris keluarga Loki. Kamu akan jadi penerus grup Loki. Nona Sasa sangat cantik dan pintar. Bu Yohana memilihmu, itu keputusan yang bijaksana. Tentu saja. Dibandingkan dengan Nona Sasa, si Maya itu sangat bodoh dan ceroboh, sangat lamban dan pendiam. Dia nggak bertingkah seperti bangsawan. Kamu benar. Terus kenapa kalau dia anak kandung? Kalau soal kemampuan, dia nggak ada tandingannya. Bahkan selai rambut pun tidak bisa dibandingkan. Ah, benar. Hei, itu Maya. Dia mengenakan gaun, mencoba terlihat berkelas ya. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Hari ini acara ulang tahun Bu Yohana, juga hari di mana Nona Sasa akan jadi pewaris keluarga Loki. Apa yang orang asing sepertimu lakukan di sini, ha? Keluar! Ibu suruh aku datang. Tutup mulutmu. Kamu bahan ibu mengetesku. Kamu cuma batu loncatan di jalanku. Kamu sampah gak berguna. Jangan kira kamu anak favorit ibu, paham? Lihat sekeliling. Siapa yang dikasih warisan keluarga hari ini? Beraninya kamu bersaing denganku. Adik Sasa, aku gak mau bersaing dengan siapapun. Terus kenapa kamu pakai gaun dari ibu? Mau berlaga di depanku? Ibu yang pilih gaun ini dan menyuruhku memakainya. Bohong. Hari ini akan kutunjukkan padamu siapa nyonya keluarga Loki yang sebenarnya. Robek gaunnya sekarang juga. Ibu itu ketua grup Loki, pembisnis terhebat. Dan kamu kasih sial murah ini? Sasa membeli cincin berlian, harganya 3 triliun. Sialmu itu 1 juta saja nggak sampai. Cuma ini yang bisa kubeli. Aku nggak punya uang. Ibu memberimu banyak barang. Jual saja salah satunya. Ini pertama kalinya ibu memberiku hadiah. Aku nggak bisa menjualnya. Berlaga jadi korban. Biar kutunjukkan. Tetap pura-pura. Tetap pura-pura. Beraninya mendorongku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu lupa siapa pewaris grup Loki? Siapa bilang kamu pewarisku? Maya, kemari. Kamu gak apa-apa. Ibu, ini hadiah ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun. Ibu, semenjak ada kakak, dia bilang aku cuma anak adopsi dan aku gak pantas di sini. Enggak, Bu. Kakak bilang aku mencuri posisinya sebagai nona muda keluarga Loki. Katanya aku gak pantas ada di sini dan dia akan mengusirku. Dia terus menggangguku. Aku cuma melakukan pertahanan diri. Iya, itu benar. Itu yang terjadi. Kita semua bisa menjaminnya. Panggil Nona Maya anak adopsi. Dan dia harus diusir. Bu Yohana gak akan membiarkannya. Kali ini, Maya akan tamat. Ayo taruhan. Akhir tahun, aku nggak tahu siapa yang salah. Tapi bos Yohana memecatnya di tempat. Apa yang dikatakan Maya salah? Apa? Kamu cuma anak adopsi. Nona muda keluarga Loki adalah Maya. Kenapa? Kamu gak bisa terima kenyataan. Ibu, apa yang kamu katakan? Sayang, meski cuma untuk menguji Sasa, kamu nggak seharusnya bilang begitu. Mengetesnya, buang-buang nafasku saja. Aku di sini untuk umumkan pewarisku. Sasa, ibumu lidahnya tajam, tapi hatinya baik. Dia memberimu yang terbaik, tapi dia punya anak lain. Dia nggak mau jadi bahan lelucon. Ini cuma pertunjukan. Selamat Nona Sasa. Di masa depan, kami akan minta bantuanmu. Benar-benar. Mulai sekarang, kami ada di pihakmu Nona Sasa. Sekarang, aku akan umumkan pewaris asetku. Semuanya, pewaris dari asetku adalah anak kandungku, Maya. Pewaris dari asetku adalah anak kandungku, Maya. Apa? Gimana mungkin? Gak mungkin. Apa ini artinya? Sasa, apa yang terjadi? Ibu, apa yang kamu katakan? Keputusanku gak butuh persetujuan. Sayang, ada apa ini? Bukankah kita sudah setuju di rumah untuk memberikan warisan kepada Sasa? Kenapa tiba-tiba saja kamu berubah pikiran? Sayang, ini karena
Sasa nggak tahu diuntung. Aku punya bukti. Aku nggak setuju. Sasa tumbuh di keluarga Loki. Aku melihatnya tumbuh. Sasa cucuku yang sebenarnya. Warisannya harus diberikan ke Sasa. Sasa, jangan khawatir. Warisannya milikmu. Nggak akan ada yang bisa merebutnya. Ayahmu dan aku ada di sisimu. Anakku, katakan sesuatu. Lihat istrimu. Lihat gimana dia membuat Sasa marah. Apapun yang terjadi, grup Loki milik marga Loki. Ibuku dan aku punya suara di sini. Aku nggak setuju dengan caramu untuk mengangkat Maya. Kalian berdua harus tahu, kalau grup Loki itu perusahaan yang aku bangun dari nol, tanpa aku. Grup Loki cuma jadi perusahaan kecil tanpa kantor. Jadi, aset itu sepenuhnya milikku. Kamu, sejak kapan kamu jadi nggak masuk akal begini, ha? Aku jelaskan nanti. Maya, kemari. Tanda tangani kontraknya dan kamu akan jadi pewarisah. Nenek, lihat dia. Apa yang terjadi? Jangan takut, ada ibu di sini. Enggak, warisan itu cuma milikku. Cuma akan jadi milikku. Aku nggak akan membiarkanmu memberikannya ke Maya. Cuma akan jadi milikku. Aku nggak akan membiarkanmu memberikannya ke Maya. Meski merendahkan Maya, nggak akan membuat warisan itu jadi milikmu. Kontraknya sudah aku sobek. Ucapanmu nggak akan berguna. Ayo, sobek saja. Apa mau aku memberimu ratusan salinan untuk kamu robek semuanya? Kamu, Yohana, apa yang salah denganmu? Apa yang dilakukan Sasa sampai kamu tega begini? Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan, ha? Kalau kamu menyakitinya gini, dia nggak akan memaafkanmu seumur hidupnya. Sekarang minta maaf ke Sasa dan umumkan lagi kalau Sasa adalah pewarisnya. Apa kamu harus bertindak sejauh ini? Iya, Bu Yohana. Nona Sasa itu sangat baik dan lembut, mampu dan bertanggung jawab. Kalau kamu berikan warisannya, dia pasti akan membawa grup Loki terbang tinggi. Benar. Tapi Maya, dia hidup di tong sampah. Seseorang sepertinya penuh kebiasaan buruk. Kalau kamu memberikan warisan padanya, gak lama lagi grup Loki akan bangkrut. Itu karena kalian semua telah ditipu sama Sasa. Kalian gak tahu gimana aslinya dia kan? Aku sangat jamin kalau Maya 100 kali lebih baik darinya. Yohana, apa kamu pura-pura lupa semua hal buruk soal Maya sebelumnya? Bukannya itu kata-katamu? Iya, dulu aku salah. Sekarang aku coba memperbaikinya. Cukup, jangan membantah. Masalah ini sudah ditetapkan. Sasa, kamu harus tahu, kalau menandatangani kontrak warisan itu cuma formalitas. Maya sudah jadi pewaris asli. Dan kamu, jangan harap dapat uang sepeser pun. Sasa, kamu itu pembohong. Bukannya kamu bilang akan dapat harta warisan. Apa artinya ini, ha? Yohana, dasar penyihir muka dua. Biar ku katakan, warisan keluarga Loki akan menjadi milikku. Semuanya akan menjadi milikku. Berani sekali Nona Sasa panggil Bu Yohana penyihir. Aku tahu kalau Bu Yohana gak mengadopsinya, gimana bisa dia hidup mewah sebagai nona muda? Dasar penyihir, kenapa kamu tersenyum? Semuanya, kalian sudah dengar apa yang Sasa katakan. Aku yang membesarkannya, aku yang memberinya barang bagus. Apapun yang dia mau, aku berikan. Aku memanjakannya sampai aku kehilangan martabatku. Aku gak minta imbalan. Tapi, untuk menghargai saja harusnya dia paham kan? Tapi apa? Semua itu perasaannya yang asli, dalam hatinya. Aku gak ada harganya. Jadi, soal warisan, kenapa aku harus berikan padanya? Dia gak tahu diri, dia gak tahu diri. Sasa, teganya kamu mengatakan itu. Bukan gitu. Bukan itu yang terjadi. Sasa, ada nenek, jangan takut. Alasan Sasa begini karena kamu menindasnya. Anak ini dari dulu mudah marah. Kalau kamu gak ganggu dia gak akan marah begini. Benar, dia cuma anak yang sedang marah. Apa kamu harus berlebihan? Benar juga. Lagi pula, Sasa cuma anak kecil. Dia kehilangan kendali untuk sesaat. Oh, gitu ya. Ibu, aku cuma bilang beberapa kata kasar. Kenapa ibu begini? Benar. Kenapa kamu bilang hal jahat? Gimana kalau kamu membuatnya trauma? Semuanya juga tahu kalau Sasa selalu jadi anak yang baik. Cuma karena kamu gak ngasih warisan, kamu mengganggunya begini. Yang kamu lakukan sama jahatnya. Baiklah, kalau gitu akan kuperlihatkan sampah macam apa Sasa itu sebenarnya. Kalau gitu akan kuperlihatkan sampah macam apa Sasa itu sebenarnya. Ayo kemari, jangan ketinggalan. Silahkan dilihat. Apa semuanya 60.000? Ya, semuanya 60.000. Silahkan kamu pilih. Suara itu sangat mirip dengan Nona Sasa.
Yang ini terbuat dari kaca tiruan berkualitas tinggi. Banyak orang yang nggak bisa membedakannya. Aku ambil satu. Ini dia. Kenapa Nona Sasa membelikan ibunya barang murah palsu dari jalanan? Bukankah dia bilang cincin itu harganya 3 triliun? Itu bukan aku. Itu bukan aku. Aku nggak melakukannya. Bukan aku. Sasa, apalagi yang ingin kamu katakan? Aku. Bu, kamu kasih dia 3 triliun dan dia cuma pakai 60 juta. Sisanya adalah 2 triliun 990 miliar yang dia pakai untuk diri sendiri. Di umur semuda ini dia sudah menipu dan mengisi kantongnya sendiri. Apa ini yang kamu sebut? Anak baik, polos, dan pintar. Kamu mengikutiku. Kamu sengaja lakukan ini. Tentu saja, aku tahu kamu orang seperti apa. Jadi aku perlu mencari bukti. Kamu... Cukup. Yohana, uang yang aku kasih ke Sasa, apapun yang dibelinya, itu sudah jadi pilihannya. Itu uang sakunya dariku. Apalagi yang mau kamu kritik. Walaupun cincinnya murah, yang penting adalah niatnya. Jangan terlalu berlebihan. Nenek. Lihatlah. Lihat gimana kamu membuat dia takut. Bu, bahkan sekarang kamu masih lindungi dia. Sasa itu kesayanganku. Aku nggak akan biarkan kalian ganggu dia. Cukup sudah. Ini cuma masalah uang 3 triliun. Lupakan saja. Baiklah, kalau gitu akan kuperlihatkan bagaimana sifat aslinya. Zidan, kamu harus bantu aku. Kita ada di pihak yang sama. Kalau aku nggak jadi pewarisnya, 15 triliun yang kamu pinjamkan ke aku nggak akan bisa kubayar. Kalau dia bisa merekamku saat bercincin, dia pasti bisa merekam yang lain juga. Kamu harus membantuku. Kamu mau aku gimana? Kamu mau aku suruh seseorang ikat dia di depan semua orang ini? Kamu bodoh. Kamu nggak sadar ya, ada orang yang sedang membuntutimu. Zidan, kalau kamu nggak menolongku, aku benar-benar bisa hancur. Zidan, kalau kamu nggak menolongku, aku benar-benar bisa hancur. Ini masalahmu sendiri, hadapilah sendirian. Kalau kamu nggak lunasi utangmu, kamu tahu kan apa yang terjadi? Zidan, saat aku kembali ke rumah, aku akan tendang ibu dan anak itu keluar dari rumah. Lalu kamu bisa mengaturnya. Aku mau mereka merasakan tangan dan kakinya patah. Nggak masalah, saat waktunya nanti serahkan saja padaku. Nggak heran Bu Yohana mencabut hak warisnya. Aku nggak nyangka Sasa ternyata begitu jahat. Itu bukan aku. Dia sengaja menjebakku. Bahkan kalau Sasa melakukan kesalahan, kita harus diskusikan ini secara pribadi. Kenapa kamu harus melakukan ini depan semua orang? Itu benar. Aku mau semua orang lihat bagaimana sifat asli dia. Kamu... Ini semua bukti dari sifat buruknya Sasa dan karakter jahatnya. Kamu dan ibu harus buka mata dan lihat baik-baik. Apakah dia masih orang yang baik dan polos? Gadis baik dan pintar yang kamu banggakan. Apakah dia masih orang yang baik dan polos? Gadis baik dan pintar yang kamu banggakan. Sasa, apa semua itu benar? Enggak, itu bukan aku. Itu bukan aku, ayah. Apa yang terjadi? Maka terjadilah. Ini bukti yang gak bisa disangkal. Kamu gak bisa menyangkalnya. Yohana, kenapa kamu melakukan ini? Kamu mengacaukan hidupku. Kenapa? Untuk selamatkan keluarga Loki dari kehancuran karenamu. Jadi Maya dan aku bisa punya kehidupan yang tenang. Menghilangkan ancaman untuk keluarga Loki. Yohana, kamu wanita gila. Cukup sudah! Maya, gak apa-apa. Ini sudah selesai sekarang. Bu, ini hadiah ulang tahunmu, tapi ini sudah sobek. Aku minta maaf. Ini adalah hadiah yang paling indah yang kudapat. Ini juga hadiah paling berharga yang kudapat. Bu, selamat ulang tahun. Maya, maafkan aku atas perbuatanku di masa lalu. Kali ini, aku bersyukur bisa menebusnya. Yohana, apapun yang terjadi, kamu gak seharusnya mukul dia. Semuanya, katakan padaku. Seseorang yang terus berbohong, membuat masalah, dan cuma pikirkan diri sendiri. Apa pantas dipukul? Yohana, jangan lupa, hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Bisakah kamu berhenti buat keributan? Membuat keributan? Farhan, apa kamu buta? Apa kamu tuli? Sasa yang melakukannya. Sudah cukup! Bahkan kalau dia buat masalah, dia ini masih putriku. Farhan, apa yang merasukimu? Sekarang saja masih gak sadar. Seperti apa Sasa itu? Apa kamu mau menunggu sampai keluarga Loki berantakan sebelum kamu sadar kenyataannya? Lalu apa? Aku percaya kalau Sasa nggak akan melakukan itu. Dan kalaupun dia melakukannya, keluarga Loki itu sangat berkuasa. Dan aku akan menanggung semuanya. Berkuasa katamu? Siapa menurutmu yang membuat keluarga Loki seperti sekarang? Apa kamu punya petunjuk? Saat ini, dia memerasku sampai kering. Tentu saja kamu nggak peduli. Kalau begitu katakan padaku, apa sebenarnya maumu? Usir dia. Kejahatan Sasa nggak ada habisnya. Dan gak akan bisa dimaafkan. Bahkan kalau aku gak ajukan tuntutan, hukum gak akan biarkan dia lolos. Gak mungkin! Aku gak setuju. Nenek, ayah, aku gak mau masuk penjara. Yohana, Sasa adalah putri yang kamu besarkan.
Apa kamu benar-benar tega melihat dia masuk penjara? Benar. Bu Yohana, Nona Sasa tumbuh besar di sampingmu. Kalian berbagi ikatan yang dalam. Kenapa kamu nggak kasih dia satu kesempatan lagi? Yohana, dengarkan aku. Lupakan saja kali ini. Lupakan saja. Gak ada kesempatan. Sasa, sekarang juga pergilah dari keluarga Loki. Yohana, apa kamu sudah gila? Jangan pikir karena kamu bantu keluarga Loki, kamu bisa melangkahi kami. Biar aku kasih tahu kamu. Kamu itu orang asing di keluarga kami. Kamu pikir kamu bisa mengusir cucuku, putri kandung anakku, dalam mimpimu? Putri kandungnya? Kamu bilang apa? Yohana, sejak kapan kamu jadi tuli? Apa kamu gak ngerti? Aku bilang, Sasa ini adalah putri kandung anakku. Harusnya kamu yang keluar. Sasa ini adalah putri kandung anakku. Farhan, apa yang terjadi? Karena sudah terlanjur, aku akan berhenti pura-pura. Ibuku benar. Dia ini putri kandungku. Aku nggak berencana kasih tahu kamu. Aku mau biarkan kamu punya kehidupan damai sebagai nyonya kaya. Tapi kamu nggak mau mendengarkan. Kamu keras kepala, nggak masuk akal dan bersikeras mengusir putriku. Jadi hari ini akan kutunjukkan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab di keluarga Loki. Apa aku benar putri kandungmu? Sayang, kukatakan padamu, aku nggak akan biarkan kamu dianiaya. Aku nggak percaya. Sungguh nggak percaya. Nggak heran kalau kalian berdua sangat melindungi Sasa. Dia benar-benar cucu kandungmu dan putri kandungmu. Aku benar-benar bodoh. Aku sudah tertipu. Aku bekerja sangat keras untuk keluarga Loki, membawa grup Loki ke atas, dan kalian menipuku. Tanpa grup Loki yang kasih kamu tempat, kamu bukan apa-apa. Jangan pikir karena kesuksesan kecilmu, kamu bisa buang bebanmu. Kamu mencoba tendang keluar Sasa. Lebih pantas Sasa yang mengusirmu keluar. Sasa akan selalu menjadi nona muda dari keluarga Loki kami. Kami dukung apapun yang dia lakukan. Tapi Maya juga cucumu kan? Putrimu juga. Yohana, dengarkan aku. Aku nggak sepenuhnya mencintaimu. Aku Farhan, cuma mencintai satu wanita. Jadi, putri yang aku punya bersamamu, kenapa aku harus peduli padanya? Kalau bukan karena kemampuanmu, aku nggak akan pernah menikahimu. Aku nggak akan pernah menikahimu. Cinta pertamamu, Tina kan? Dia mati karena kanker 18 tahun lalu. Aku nggak sangka kalian berdua punya putri sebelumnya. Itu benar. Dalam hidupku, aku cuma mencintai satu wanita. Dan putri yang aku punya, tentu saja aku harus membawanya di samping. Saat Maya menghilang dan akan diperdagangkan, itu kasih aku kesempatan yang bagus. Aku selalu mengira kamu diperalat oleh Sasa. Aku nggak berpikir untuk bawa dia kembali. Kamu akan tampilkan pertunjukan yang bagus. Kalian sudah bekerja sama melawanku. Surat cerai antara kamu dan anakku sudah aku siapkan dari lama. Tapi melihat kamu sudah menyayangi Sasa selama ini, aku nggak ingin kasih ini ke kamu. Tapi kamu tiba-tiba marah dan berusaha ngusir Sasa. Jadi jangan salahkan kami untuk semua ini. Dan juga semua asetmu. Aku sudah pegang semuanya. Kalau kamu bersikap baik hari ini dan dengan baik hati kasih warisan ke Sasa, aku bisa berpura-pura nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau kamu masih mau melawanku, kamu pantas dapat balasan. Apa? Sayang, ini adalah laporan keuangan keluarga. Tolong tanda tangan. Baiklah. Jadi Bu Yohana, kamu yang orang asing di sini. Apa kamu berhak mengusir Nona Sasa? Keluarga Loki kasih kamu kesempatan hidup mewah. Jadi seharusnya kamu bersyukur. Bersyukur katamu? Apa kalian semua nggak punya hati nurani? Saat grup Loki diambang kebangkrutan, cuma aku. Ayolah, berhenti buat dirimu kelihatan baik. Apa kamu nggak ingat perusahaan siapa itu awalnya? Kami lihat kamu mampu, jadi kami biarkan kamu yang jalankan. Grup Loki sekarang sudah kembali. Kami nggak perlu kamu lagi. Aku memang bodoh. Dengan sepenuh hatiku, aku curahkan darah, keringat, dan air mata. Aku nggak sangka kalau akhirnya ini yang aku dapatkan. Pengkhianatan, perceraian. Baiklah, nggak perlu meminta lagi. Ibu, jangan khawatir Maya. Tanpa keluarga Loki, kita nggak akan kesulitan. Yohana, pikir-pikir lagi. Meskipun kamu ketua grup Loki, kamu cuma punya hak pengelolaan. Kamu nggak punya bagian apapun. Kalau kamu bercerai dengan anakku, kamu nggak akan dapat apa-apa. Kalau memang kamu mau bawa kami ke pengadilan, tim hukum keluarga Loki sudah sangat siap. Jangan khawatir, aku nggak mau sedikit pun uang dari harta keluarga busukmu. Yohana, aku kasih kamu kesempatan. Selama secara pribadi kamu usir Maya keluar, kamu masih bisa jadi nyonya di sini. Keluarga Loki sangat menjijikan. Gunakan kekuasaan dan status untuk memutuskan hubungan antara aku dan putriku. Jangan harap. Farhan, biar aku kasih tahu kamu. Bajingan itu Sasa
busuk sampai ke intinya. Tunggu saja. Dia pasti akan jadi kehancuran. Bajingan tua, beraninya kamu panggil aku busuk. Keluar, keluar kamu. Maya, ayo. Sasa, wanita itu akhirnya sudah kita usir. Jangan khawatir, mulai sekarang gak ada lagi yang mengganggumu. Kamu cuma perlu santai dan hidup bahagia bersama kita. Iya. Sasa, kamu selama ini menderita. Mulai saat ini, Sasa adalah nona muda dari keluarga Loki. Ayah, nenek, aku janji akan jaga kalian berdua. Ibu, terima kasih sudah memilihku. Gadis polos, aku kasih tahu kamu, aku nggak akan meninggalkanmu lagi. Bu, bagaimana dengan tentang perceraianmu dan Farhan? Apa yang akan kamu lakukan? Mereka melawanku. Sahamku di grup Loki sudah diambil alih. Aku sangat fokus pada pekerjaan sampai nggak menyadarinya. Kita cari tempat tinggal saja dulu. Nanti akan ku cari cara. Yohana, Herman, aku akhirnya menemukanmu. Apa kamu masih ingat? Saat itu kalau kamu nggak menolongku, gimana aku bisa jadi pria terkaya di Batam selangkah demi selangkah? jadi pria terkaya di TV itu adalah kamu. Yohana, aku tahu yang terjadi di acara keluarga Loki. Kamu baik-baik saja? Farhan itu nggak baik. Menceraikan dia itu hal yang tepat. Sekarang, bisa kamu kasih aku kesempatan? Aku akan menjaga kamu dan Maya. Yohana. Yohana, selama ini kamu selalu ada di hatiku. Menikahlah denganku. Yohana, saat itu aku mengejarmu. Sayangnya, kamu malah memilih Farhan. Tapi kamu selalu ada di hatiku. Aku sudah menunggumu. Aku sangat buta saat itu. Aku pilih orang yang salah. Semua yang aku lakukan untuk Farhan dan Sasa sangat gak sepadan. Andai saja aku bisa. Ini belum terlambat. Semuanya belum terlambat. Hei, bangunlah dulu. Enggak. Selama kamu belum menerimaku, aku takut kehilanganmu lagi. Herman, Maya dan aku alami banyak hal hari ini. Kami terpukul terlalu keras. Biarkan aku bernapas dulu dan pikirkan nanti, oke? Aku terlalu sembrono, terlalu terburu-buru. Aku minta maaf. Maya, aku juga minta maaf. Gimana kalau begini? Kalian berdua tinggal dulu bersamaku. Kita bisa bicarakan lainnya nanti. Kenapa nggak bawa kami ke hotel dulu? Itu benar. Aku akan atur kalian tinggal di salah satu hotel grup Lim. Dengan begitu aku merasa lebih tenang. Ayo. Kalian berdua istirahatlah dulu. Kalau butuh sesuatu, telepon aku aja. Terima kasih Herman. Yohana, kenapa kamu sungkan padaku? Keluarga Loki memang buta. Mereka nggak tahu apa yang mereka buang. Yohana, entah kamu mau menikah denganku atau enggak, posisi ketua grup Lim akan selalu disiapkan untuk. Kita bicarakan itu nanti. Kami naik dulu ya. Istirahatlah. Aku terlalu buru-buru. Aku nggak nyiapkan apapun. Gimana bisa aku ungkapkan maksudku? Benar kan? Surya, aku mau kamu siapkan sesuatu. Aku secara khusus akan melamar Yohana. Ini nggak akan sama seperti sebelumnya. Mengerti? Aku bawakan kamu banyak pakaian. Kenapa kamu nggak pakai? Bu, aku nggak tega memakainya. Apa yang kamu khawatirkan? Jangan khawatir. Mulai sekarang, ibu gak akan membiarkanmu menderita lagi. Selama aku, Yohana, punya makanan, gak akan kubiarkan kamu menderita. Kenapa? Kamu gak percaya ya? Aku percaya, Bu. Tentu aku percaya padamu.
Dan pada akhirnya kita bisa mengusir ancaman itu. Yohana sudah keluar dari sini. Kita nggak bisa rayakan itu kemarin. Ayo rayakan itu hari ini sesaku. Terima kasih ayah. Dengan keluarnya Yohana, suasana di keluarga Loki jadi sedikit lebih tenang. Lihatlah bahagianya Sasa sekarang. Ayah, aku nggak mau melihat dia lagi. Jangan khawatir, walaupun rumah itu terbuka untuk siapapun, tapi aku nggak mau kembali lagi. Yohana, dasar bajingan. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tahu. Kamu memang gak tahu malu kan? Kamu mengikuti kami. Biar ku beritahu ya, ayahku dan nenek gak akan memaafkanmu. Siapa yang mengikutimu? Hotel ini terbuka untuk bisnis. Semua bisa masuk ke sini. Yohana, kamu itu nggak punya apa-apa. Kamu dapat uang dari keluarga Loki. Dan sekarang kamu berani ke hotel laut mewah milik grup Blim? Aku tahu. Kamu terbiasa hidup mewah sebagai nyonya di keluarga Loki. Jadi kamu kesini untuk pamer wajah. Farhan dan aku sudah bercerai. Aku nggak ada urusan lagi dengan keluarga Loki. Kemanapun kami pergi, kami nggak perlu jelaskan padamu. Kamu bisa sombong sekarang. Berapa lama lagi kamu bisa begitu? Pada akhirnya kamu akan kerja sebagai pelayan restoran. Tanpa grup Loki, kamu bukan apa-apa. Mimpi saja. Kalau untukku, aku masih hargai hubungan kita meski kita nggak ada ikatan lagi. Kalau kamu dan Maya benar-benar terdesak, kamu bisa kembali dan memohon kepada kita. Dan kita dengan belas kasih kami mungkin akan kasih beberapa uang. Aku pasti sangat buta sebelumnya. Gimana mungkin aku nggak bisa melihat betapa kejamnya kalian? Aku tahu sekarang kenapa Sasa bisa jadi sekejam itu. Ternyata ayah dan anak sama saja. Kamu pembohong. Bukannya Maya juga putri kandung ayah? Sebaiknya kamu jaga mulutmu. Kamu sekarang sedang bicara dengan pimpinan grup Loki dan nona muda keluarga Loki. Dan aku, ibu pemimpin keluarga Loki. Farhan, pernahkah kamu atur sesuatu selama ini? Setiap aspek bisnis grup Loki, aku yang tangani sendiri. Setiap klien, aku yang tentukan kesepakatan. Kamu itu cuma boneka. Tanpa aku, grup Loki pasti akan bangkrut. Kita lihat dan tunggu saja. Memangnya kamu siapa? Semua bisnis itu bisa didapatkan ayahku dalam waktu singkat. Dia akan menangani semuanya dengan mudah. Selain itu, dia punya aku. Aku ini sangat pintar. Dengan aku yang menolong ayah, perusahaan pasti akan berkembang. Itu Sasa kami. Berbakti, bijaksana, dan pintar. Gak seperti anak ular itu. Makan makanan keluarga Loki, hidup dari keluarga Loki tapi mengusir Sasa. Baiklah, kita lihat dan tunggu saja. Berhenti di sana. Apa? Pemimpin grup Loki yang hebat? Yang sudah selingkuh dan membesarkan bajingan. Dan menceraikan istri pertamanya. Dan usir anak istrinya dari rumah. Dan sekarang masih mau hina kami. Aku nggak mau berdebat denganmu. Aku cuma mau kasih tahu kamu kalau bank dan kartu kreditmu sudah dibekukan. Jangan harap bisa ambil uang dari keluarga kami. Apa? Pak Herman, semuanya sudah siap. Menurutmu gimana penampilan? Itu bagus. Benarkah? Benar. Kumpulkan semuanya dan ikuti aku ke hotel. Aku akan melamar secara resmi. Baik, Pak. Apa? Takut kan? Rekening bankmu semuanya sudah atas nama grup Loki. Kalau aku mau membekukannya, itu sangat gampang sekali. Kamu berani mengatakan gak akan ambil sepeser pun uang kami. Panik kan sekarang? Dasar gak berguna. Uang itu adalah gaji dan bonusku dari bertahun-tahun di grup Loki. Aku yang hasilkan semua itu. Gak ada hubungannya dengan keluarga Loki. Coba saja laporkan kami kalau berani. Kalian semua. Kalian akan dapatkan akibatnya. Yohana, harusnya kamu khawatirkan diri sendiri. Mulai besok, kamu akan tidur di jalanan. Wanita yang dibuang ke jalanan, selain ayahku, siapa lagi yang mau denganmu? Siapa yang bilang begitu? Yohana, gak apa-apa. Aku akan selalu ada di sampingmu. Gak ada yang boleh ganggu wanitaku. Yohana,
Maukah kamu menikah denganku? Gimana mungkin? Yoana itu cuma pekerja buat keluarga Loki. Gimana mungkin dia tahu seorang tokoh penting? Siapa kamu, ha? Ayo berdiri. Kamu nggak layak tahu siapa aku. Oh, aku tahu. Kamu pasti aktor yang disewa Yoana, kan? Hah, itu semua tipuan. Ini semua palsu. Jangan berani menyentuhku ya. Kalau menyentuhku, aku bisa berakting jatuh. Cih, aktor yang bagus. Yoana, jangan pikir aku nggak tahu rencanamu. Kamu itu cuma nggak senang keluar dari rumah keluarga Loki, kan? Kamu mengikuti kami sangat lama, menyewa grup ini untuk pura-pura. Untuk apa? Mencoba selamatkan wajahmu. Yoana, bukankah menurutmu ini konyol? Kamu itu nggak muda lagi, masih bermain seperti ini. Kamu pikir bisa temukan pria yang mau berlutut melamarmu buat aku cemburu, lalu memohon kembali padamu? Aku membencimu. Dalam mimpimu, nggak ada kehidupan ini. Yoana, selamanya kamu cuma jadi anjing yang ditendang keluarga Loki. Ingatlah yang kalian katakan hari ini. Kalian akan menyesal seumur hidup. Diamlah aktor busuk. Hei, wanita ini bayar berapa? Aku akan bayar lebih. Lalu berlututlah dan menggonggong seperti anjing. Jangan merendahkan Pak Herman. Terus saja pura-pura. Kalian ini aktor bayaran kan? Sangat berlebihan ya. Anakku, jangan habiskan tenagamu untuk mereka. Panggil saja seseorang untuk tenang mereka. Benar juga. Kenapa buang-buang waktu untuk mereka? Halo? Pak Jaka, ada beberapa orang di lobi hotelmu yang membuat keributan. Lakukan sesuatu. Ayahku adalah klien utama Hotel Laut. Bahkan manajer Hotel Laut pun harus dengarkan ayahku. Apa itu benar? Kita lihat dan tunggu. Siapa yang berani sebabkan masalah di Hotel Laut? Pak Jaka, itu dia orangnya. Oh, Pak Herman. Pak Herman? Kenapa dia panggil Pak Herman? Bukannya dia cuma aktor bayaran? Tutup mulutmu. Dia ini pemilik Hotel Laut, pemimpin grup Lim. Kupikir kalianlah yang aktor di sini. Sekumpulan penjahat datang ke Hotel Laut untuk buat masalah. Pemimpin grup Lim bukankah pria terkaya di kota, Herman? Gimana mungkin itu dia? Nggak mungkin. Kenapa Pak Herman bisa tertarik dengannya? Pak Herman, apa kamu nggak salah? Wanita ini dia menantu keluarga Loki dan baru saja menceraikan anakku. Kami baru saja mengusirnya. Gimana mungkin dia kenal Pak Herman? Hah, keluarga nggak berguna. Berani kamu hina kami? Hah, kalian ini sekumpulan aktor kelas B ya? Kalian berani melawan ayahku? Akan kubuat kalian membayarnya. Kamu, sudah cukup. Jangan buang waktu dengan orang bodoh ini. Yoana, apa mereka sangat mengganggu? Aku bisa usir mereka. Menurutmu kamu itu siapa? Bos besar? Usir kami? Aku nggak mau lihat mereka lagi. Baiklah. Penjaga, keluarkan mereka. Mulai sekarang, masukkan semua nama keluarga Loki ke daftar hitam Hotel Laut. Mereka nggak boleh injakan kaki di Hotel Laut di seluruh dunia lagi. Usir mereka. Apa yang kamu lakukan? Kalian mau apa? Aku ini pemimpin dari grup Loki. Lepaskan aku. Aku nona muda grup Loki. Kalian tunggu saja. Aku akan kembali. Yoana, kamu belum kasih aku jawaban. Tolong jangan sekarang. Lalu ini semua untukmu juga. Herman, aku sangat bersyukur kamu membantuku. Tapi ini semua, aku nggak bisa terima. Tolong bawa itu semua kembali. Membawa seperti itu pasti melelahkan. Yoana, ini semua dari hatiku. Baiklah. Bahkan kalau kamu nggak menerima lamaranku, saat itu kalau bukan karenamu mengarahkanku, membantuku dengan rencana bisnis, aku nggak akan jadi seperti hari ini. Setengah dari grup Lim akan jadi milikmu. Itu pantas kamu dapatkan. Herman, aku tahu kamu orang yang bertanggung jawab, bersyukur, dan baik hati. Tapi, kamu kasih semua ini secara mendadak. Gimana aku bisa mencernanya? Selain itu, Maya dan aku nggak punya rumah saat ini. Aku minta maaf, Yohana. Aku kurang perhatian. Gimana kalau begini? Kamu dan Maya bisa menetap di sini mulai sekarang. Dan untuk kita bisa bicarakan perlahan. Maya, kita bertemu terlalu cepat saat itu. Aku nggak menyiapkan apa-apa. Ini kalung yang banyak disukai gadis-gadis, cuma ada 12 di dunia ini. Aku belinya satu, dan aku harap kamu menyukainya. Ini hadiah dariku untukmu, sebagai hadiah pertemuan kita. Enggak, ini terlalu mahal. Yohana, kamu sudah menolak hadiah dariku, tapi ini untuknya.
Ini benar-benar dari hatiku. Tolong jangan menolaknya. Apa kamu suka? Kalau begitu terima saja. Terima kasih Paman Herman. Aku senang kamu menyukai. Ini sudah terlambat. Waktunya sudah larut. Ayo makan bersama. Pak Herman, akan kuatur sekarang. Baik. Ayo. Kalian keterlaluan! Benarkah dia Herman Lim? Orang terkaya di negara ini. Mau saja dia ngelamar Yohana. Mustahil, paling cuma aktor yang disewa Yohana. Terus Pak Jaka, kenapa ikut Yohana? Ayah, nenek, pikirkan. Sebelumnya, keluarga Loki diurus Yohana. Semuanya besar atau kecil harus lewat Yohana. Iya kan? Iya kan? Terus manajer tadi cuma mau aku Yohana. Dia pasti pakai identitas keluarga. Konspirasi sama manajer itu. Mereka pasti kerjasama. Iya, pasti itu. Astaga, sesek kita sangat cerdas. Oh iya, ibunya Yohana juga nenekku. Hari ini ulang tahunnya kan? Yohana baru saja bercerai. Banyak keluarganya yang nggak tahu. Ayo kita hancurin pesta ulang tahunnya. Kita buat dia malu. Akan kubuat dia berlutut dan sujud minta ampun ke kita. Iya, itu ide bagus. Kurasa itu bukan ide bagus. Lagi pula, Yohana sudah kita usir dan gak punya nama lagi. Ayah, lihat perbuatannya. Kenapa ayah jadi melemah begini? Ayah berpihak padanya. Sasa benar. Dia akan kejam. Ngapain kita adil ke mereka? Oke, gak bisa dibiarkan. Ibu, siapkan kunjungan kita ke rumah keluarga Yohana. Tunggu saja, aku mau pergi ke sana. Orang terkaya di Houston, Pak Hasan. Aku bisa kerjasama dengan mereka. Keluarga kita bisa akan tetap di atas. Baiklah. Sasa, ikuti aku dan pelajari cara ambil alih keluarga Loki. Ayah tenang saja. Aku gak akan mengecewakanmu. Ibu, Paman, aku sudah kenyang. Kalian makan saja dulu. Aku cari angin keluar. Sudah kenyang? Makanmu dikit banget. Ibu, aku sudah kenyang. Makanlah, aku keluar dulu. Anak ini kenapa? Kurasa Maya itu sangat perhatian ya. Benar. Dia anakku yang paling perhatian. Aku dulu jahat sama dia, tapi dia selalu hormati aku. Aku mau balas kebaikannya, tapi malah harus lalui masa sulit ini. Sebagai ibu, aku gagal. Herman, terima kasih. Maya sudah alami banyak hal. Kalau kamu gak muncul, aku gak tahu lagi. Yohana, Maya sudah pergi sendiri sejak lama. Akhirnya sekarang dia pulang dan lihat ayahnya yang gak sayang. Untungnya dia ada ibu yang penyayang. Dia cuma kekurangan sosok ayah. Kalau kamu mau bantu dia, buatlah keluarga yang utuh. Yohana, percayalah, aku akan jadi suami dan ayah yang baik. Aku gak maksa kalian kok. Ikuti saja kata hatimu. Aku paham. Ibu, Paman orang yang sangat baik. Aku bilang gitu bukan karena dia kasih aku hadiah. Aku yakin ibu yang lebih tahu. Ibu, harapan terbesarku itu buat bikin ibu aman dan senang. Aku percaya Paman itu orang yang tepat buatmu. Jadi, jangan lewatkan kesempatan ini. Anak ini. Kenapa? Herman, mana cincinnya? Hah? Cincin pertunangan. Kenapa? Kamu menyesal? Kamu mau nikahin aku? Cincin. Cincinnya di sini. Ini. Kamu jangan begini. Sudah tua begini. Sudah nggak muda lagi. Kalau gitu langsung pakai saja. Herman, sesudah makan, ayo kita buat surat nikah. Nggak perlu buru-buru juga kan? Aku pilih kamu untuk seumur hidup. Kita sudah suami istri, cepat atau lambat, sama saja kan? Oke. Gimana kalau kamu dan Maya ikut aku pulang? Aku mau urus kalian. Tapi nggak sekarang. Hari ini ulang tahun ibuku. Aku harus pulang dan merayakannya. Oh iya, aku belum temui ibu mertuaku. Kalau aku siapin hadiah bagus, langsung ke sana. Oh iya. Kamu tahu Hasan kan? Dia ada di Houston juga. Aku akan kasih tahu dia biar dia bisa doain ibu kita juga. Hasan orang terkaya di Houston. Iya.
Selama ini dia sudah kerja di bawahku di Houston. Nggak semua orang tahu aku, tapi semua orang tahu dia. Kalau orang besar kayak dia datang, aku yakin keluarga kita akan jadi orang elit baru di Houston. Herman, kamu nggak perlu segitunya ke aku. Kita ini keluarga, nggak usah dipikirin. Pak Hasan, coba lihat. Pak Hasan, ini adalah anakku Sasa. Dialah yang membuat proposal investasinya. Ya, Pak Herman. Baik, aku paham. Aku ke sana. Aku ada urusan, silakan keluar. Pak Hasan, bisa jadwalkan ulang. Proposal investasimu sampah, potensial buat buang waktuku. Ayah, apa maksudnya? Sasa, nggak apa-apa. Pak Hasan orang terkaya di Houston. Wajar kalau dia standarnya sangat tinggi. Proposal ini, aku sudah kerjakan seharian penuh dengan kerja kerasku. Dan dia bilang cuma sampah. Ayah, beritahu, apa yang salah dari proposalku ini? Nggak ada yang salah kok. Nah kan, orang terkaya di Houston cuma orang idiot buta. Kecilkan suaramu, kita masih di tempatnya. Oh iya, ultah nenek ke-70 sebentar lagi. Ayo kita atasi Yohana, si tua brengsek itu dulu. Lihat, fotonya bagus ternyata. Ibu, Paman, biar aku foto kalian berdua. Masih panggil paman. Ayah, Anak yang baik. Ayo, biar anak kita yang foto. Ibu, santailah, jangan gugup. Oke, 3, 2, 1. Bagusnya, Herman, kamu benar. Keluarga Sakinah yang terbaik buat Maya. Lihatlah, baru kali ini melihatnya bahagia begitu. Kamu benar, Yohana. Membuat kalian senang. Itu adalah tugasku. Yohana, ada yang harus aku urus. Kalian duluan saja ke pesta ulang tahun ibu. Aku nyusul ya. Selamat ulang tahun, terima kasih. Bahagia selalu. Tiap tahun hokinya bagus dan selalu sehat. Terima kasih. Oh, Yohana ada di sini. Yohana, Maya sudah sampai. Selamat ulang tahun, Nenek. Ibu, selamat ulang tahun. Kenapa nggak lihat mantuku Farhan dan Sasa? Yohana, ibumu nyariin mantunya yang luar biasa. Mana Farhan? Dia di luar ya? Ibu, Farhan gak akan datang. Kenapa? Sebenarnya aku dan dia. Aduh. Dasar tua bangka. Kerja seumur hidup, pesta buat nenek cukup mewah ya. Mantu Farhan, Sasa, sudah tiba. Cepat-cepat duduk. Siapa mantumu? Beraninya bawa-bawa keluarga kita. Nenekku sayang, dikira kita mau rayain ultahmu. Cih, lihat dirimu segitu-gitu aja. Memangnya layak? Ini maksudnya apa? Gak ada maksud apa-apa ini. Yohana dan aku sudah cerai. Apa? Yohana, apa kamu bodoh? Kenapa kamu ceraikan Farhan? Wanita ini benar-benar ular. Dia pakai nama keluarga Loki buat hina dan permalukan kita. Bukan cuma cerai saja, nggak segampang itu. Keluarga Loki bahkan sudah menendangnya ke pojokan. Yohana, kenapa bisa begitu? Kamu mau bawa kita jatuh bersamamu? Astaga, kamu permalukan keluarga Song. Minta maaf, ayo minta maaf. Semuanya salah paham. Farhan yang hianati ibu duluan. Sasa itu anak dari perempuan lain. Apa? Apa ini benar? Kalau iya kenapa? Farhan buat kesalahan yang wajar untuk setiap laki-laki. Bukannya kamu perlakukan Sasa seperti anakmu sendiri? Terus memang salah kalau dia anak kandung Farhan? Benar. Kita masih kerja buat grup Loki. Kalau kamu ceraikan Farhan, terus kita gimana? Yohana, kamu jangan egois begitu dong. Yohana, minta maaflah ke Farhan dan keluarganya. Mohon dia buat balikan sama kamu. Ibu, kenapa begitu? Astaga, Yohana, kamu campakan grup Loki. Dan kamu punya anak. Susah kalau kamu mau nikah lagi. Lagi pula, Maya masih sekolah. Demi masa depanmu. Tahan saja dulu. Ibu, jangan pikir uangnya saja. Semua sudah berlalu. Maya dan aku memangnya masih ada tempat di keluarga Loki. Lagi pula sekarang aku... Soal ini, kamu harus mendengarkan ibu.
Aku juga pernah begitu saat ayahmu mati muda. Kamu lupa sekeras apa hidup kita dulu. Di masyarakat ini, kamu nggak bisa apa-apa tanpa uang. Kalau kamu terlalu malu buat bilang, biar aku yang lakukan. Ibu. Farhan, Sasa, aku minta maaf buat Yohana. Yohana nggak ngerti. Maafkan dia saja kali ini ya. Kamu mau kita pungut gitu aja? Tua bangka, berani juga kamu ya. Sasa, selama kamu bisa yakinkan ayahmu untuk rujuk, akan kulakukan apapun untukmu. Ibu, tenang, biar kurus. Mau dia rujuk sama ayahku? Bisalah. Asal Yohana sekarang harus berlutut dan sembah kita buat minta maaf. Semuanya lihatlah. Si tua bangka ini bisa pesta di tempat ini juga, dikira siapa yang bayar? Keluarga Loki yang tangani. Selama Yohana di keluarga kita, kalian semua bisa kaya. Kalau Yohana mau kabur, ya semua jabatan kalian akan hilang. Benar kan semuanya? Yohana, ini semua salahmu. Kamu harus berlutut. Iya, cepat berlutut. Mohon maaf pada mereka. Berlututlah. Minta maaf pada mereka. Cepat minta maaf. Ayo minta maaf. Sana berlutut semuanya. Dengarkan aku. Farhan, Sasa, aku yang akan berlutut untuk Yohana. Bolehkah aku berlutut? Ibu, gak perlu mohon-mohon. Gak perlu takut. Hah, si busuk ini masih saja berlagak sok kuat. Kamu berani suruh istriku dan mertuaku. Kayaknya kalian yang justru akan mati. Nggak apa-apa. Anak muda, siapa kamu? Ibu, aku Herman, suami resmi Yohana sekarang. Apa? Ibu, sesudah bercerai, Herman dan aku menikah. Ibu, aku datang sekarang untuk ucapkan selamat ulang tahun. Nyonya, pemimpin grup LIM sudah siapkan 3 hadiah untukmu. Hei, masih saja berulah. Berpura-pura di ulang tahun ibumu sekarang. Pura-pura? Apa ini? Maksudnya apa? Orang ini? Oh, si bos besar ini, dia cuma pura-pura. Acting buat tipu orang lain. Kalau bukan karena kita, kalian sudah dibohongi sama orang ini. Apa? Jadi itu palsu? Gimana menurutmu? Kalaupun beneran, dikira cowok yang banyak uangnya, mau sama janda yang bawa anak. Hei, aku ngomong sama kamu. Kamu tahu siapa itu Herman? Dia itu orang terkaya di negara ini. Dan kamu cuma pura-pura jadi dia. Mau cari mati. Yohana, berani juga kamu. Dikira orang kaya sudi nikahi kamu. Benar, kalau Herman yang asli tahu gimana? Bakal habis kamu. Yohana, berhenti acting sama orang ini, paham? Cepat sembah dan minta maaf ke aku. Yohana, aku nggak mau kamu kayak gini. Cuma buat tutup aibku. Aku cuma mau kamu senang. Cepat, kita minta maaf ke Farhan dan keluarganya. Ibu, percayalah kali ini. Hei, percaya kamu? Nenek tua, kamu percaya si brengsek ini? Cucumu akan tidur di jalanan malam ini. Yohana, jangan keras kepala. Kalau kamu begitu, akan kubuang kamu. Ibu, apa maksudmu? Yohana, maaf aku keras kali ini. Aku nggak mau kamu dan Maya tidur di jalanan. Orang terkaya di Houston, Hasan pimpinan grup Hasan, tiba untuk ucapkan selamat pada Nyonya. Cih, orang terkaya di Houston. Mana mungkin orang terkaya ini mau selamatin wanita rendahan ini? Mustahil, pasti ini aktor lain yang disewa Yohana. Sudah acting jadi Herman yang terkaya, sekarang jadi keluarga Hasan. Yohana, matilah sendiri, jangan bawa kami. Benar, kita berbeda sekarang. Jangan hancurin kita juga dong. Kamu cepat minta maaf ke keluarga Loki. Ini kesempatan terakhirmu. Atau apa? Kalian mau buang aku juga? Kalau kamu kayak gini nyusahin kita tahu. Buang kamu itu jauh lebih mudah. Hancurin orang itu kayak hancurin orang tua juga. Kalau kamu terlalu memaksa, nggak akan bisa kabur. Siapa yang teriak? Wah, itu dia Bos Hasan. Oh, Bos Hasan, ngapain di sini? Kamu nggak dengar tadi? Aku mau ucapin selamat ke Nyonya Song. Mustahil, ini nggak mungkin. Itu beneran Bos Hasan yang terkaya di kota. Benar, itu dia. Aku lihat di TV. Pak Herman, maafkan aku terlambat. Apa dia beneran Pak Herman? Berarti Yohana beneran istri orang terkaya? Bos Hasan, Anda juga dibohongi mereka. Herman ini mana mungkin suka sama Yohana yang miskin? Nggak mungkin ini Pak Herman. Aku sudah kerja sama dengan Pak Herman selama 20 tahun. Maksudmu aku buta? Salah kira dia sama orang, hah? Aku
aku. Buka matamu, lihat baik-baik. Dia adalah pria terkaya di negara ini. Pimpinan dari grup LIM, Pak Herman. Dia beneran Pak Herman. Ibu, aku nggak bohong. Baguslah, baguslah. Mustahil, pasti kalian yang menipu kami kan? Diamlah kau. Aku Hasan, pria terhormat. Jangan sampai ku tampar. Bos Hasan sudah konfirmasi. Pasti benar, kalian keluarga Loki menyedihkan. Selingkuh, punya anak haram, mengusir Yohana dari rumah. Kalian, lihat saja nanti. Sasa, kamu nggak tahu diuntung. Dasar anak haram. Kamu nggak punya hak buat teriak di depan Pak Herman dan Yohana. Kalian, dasar munafik. Barusan kalian nggak gini. Farhan, inikah anak baik yang kalian rawat? Nah, Bos Hasan, dia cuma anak-anak. Jangan dimasukkan ke hati ya. Nyonya, Hasan dari Houston ucapkan selamat. Semoga panjang umur. Kuhadiahkan 2 aset berharga dari grup Hasan untukmu. Jangan, ini terlalu berharga. Aku nggak bisa terima. Nyonya, dibanding kebaikan dan dukungan dari Pak Herman, ini bukan apa-apa. Lagi pula, Anda ini ibu mertuanya. Tentu harus hormati Anda. Tapi, aku nggak ngerti investasi. Ibu bisa minta Yohana dan Maya untuk urus asetmu. Kemampuan Yohana ini tiada tanding, jadi aku yakin dia akan atur asetmu secara sempurna. Maya ini masih muda dan dia belajar dengan cepat. Itu benar. Aku juga akan selalu dukung Nyonya Yohana dan Maya. Enggak, kenapa Maya dapat segalanya? Kenapa dia? Sudah, diam saja. Keluarga Loki bilang tanpa mereka Yohana nggak akan bisa makan. Tapi sekarang hidupnya lebih baik daripada saat dengan mereka. Ibu sudah tidak akan khawatir lagi, kan? Sudah tenang. Sudah tenang. Tentu saja sudah tenang. Yohana istri orang terkaya. Sekarang, keluarga Song jadi nomor 1 di Houston. Iya. Mulai sekarang, keluarga Loki cuma bisa tunduk sama kita. Mustahil. Kenapa Yohana bisa menjadi istri orang terkaya? Hasan, lihat saja nanti. Aku sangat pintar. Proposal buatanku, beraninya bilang itu sampah. Kenapa kasih asetmu ke Maya? Dia berhak apa? Orang yang bermoral rendah dan rusak kayak kamu berani teriakin Pak Herman. Kalian yang sampah. Kamu... Diam! Kamu yang gak berhak ngomong. Astaga, Bos Hasan. Dia ini cuma bocah kecil. Jangan dimasukkan ke hati. Walau muda, gak berarti boleh kasar dan arogan. Kurasa kamu sudah busuk dari dalam. Keluargamu berani hina Pak Herman dan juga istrinya. Ganjarannya, grup Hasan blacklist keluarga Loki dan batalkan semua kerjasamanya. Sebarkan ke seluruh kota. Siapapun yang ada koneksi sama grup Loki akan jadi musuhku. Ayah! Pak Hasan, ini adalah salah kami. Kasih 1 kesempatan lagi, kumohon. Pak Hasan, kita nggak maksud gitu. Kita nggak tahu dia Pak Herman. Kalian gini karena itu istrinya bos. Kalau dia orang biasa, kalian pasti bakal lanjut bully kan? Yohana, demi nikahan kita sebelumnya, kamu harus bagusin aku. Kita sudah cerai. Jangan ganggu lagi. Yohana, dia mantan suamimu. Kalian nikah sudah lama. Aku mertuamu dulu. Waktu kalian dengan seenaknya bilang kalau Sasa adalah anak kandung Farhan. Waktu kalian buang aku dan Maya, apa kalian berpikir tentang pernikahan kita? Aku tahu dengan jelas aslinya kalian. Terus minta ampun padaku? Jangan bermimpi. Enggak, jangan mohon ampun padanya. Beraninya kamu, aku tampar ya. Pukul aku. Dikira kamu siapa? Berani buka mulut. Berdoalah kamu nggak hilang dari dunia ini. Sasa, sudah cukup. Keluarga Hasan dan Lim gak bisa kita sentuh. Hei bocah, ayolah ngotaklah kamu sedikit. Usir mereka pergi. Baik. Lepaskan aku. Yohanaku. Jangan berani ganggu Nyonya dan bos saat rayakan ulang tahun Nyonya. Mereka pantas. Yohana, kita mohon maaf. Maafkan atas ucapanku barusan. Jangan dimasukkan ke hati ya. Kita nggak tahu hubunganmu sama Pak Herman. Kita tertipu sama Sasa itu. Kita cuma khawatir. Khawatir kamu dan Maya malah hidup susah. Iya. Kita baik kok. Kita baik. Cukup. Kita kembali ke ulang tahun ibu saja. Benar. Ulang tahun ibu, iya. Anakku, cucuku, dan mantuku. Nenek, ayo. Ibu, duduklah. Baik,
Duduklah, duduklah. Ya. Ayah, Yohana ceraikan kamu dan langsung menikah dengan orang lain. Mereka pasti sudah berhubungan lama. Ayah, bicaralah. Mereka permalukan kita habis-habisan. Masa dibiarkan saja? Sasa, berpikirlah sedikit. Itu orang terkaya di negara ini, Herman. Kita nggak akan menang. Yohana busuk itu. Dia dekati orang berkuasa untuk singkirkan kita. Ular nggak tahu diri, dasar sialan. Ayah, apa yang nggak penasaran? Gimana mereka bisa bertemu? Kalaupun tahu, memangnya bisa merubah keadaan. Usir Yohana dan juga Maya dari rumah. Itu adalah kesalahan terbesarku. Ayah, jangan bilang begitu. Mereka yang mau aku didepak. Aku anakmu yang sebenarnya. Enggak sampai di sini. Aku akan cari cara. Aku nggak terima. Ya, halo? Apa? 5 perusahaan batalkan perjanjian dengan kita. Pak Hasan gak main-main. Cepat sekali. Baik-baik, aku akan pulang ke kantor. Ayo pulang. Ayo. Kenapa jadi gini? 5 perusahaan mitra. Mereka itu sudah tanda tangan kontrak, Pak Farhan. Mereka lebih baik ketemu di pengadilan daripada nggak batalin kontrak. Apa? Mereka juga bilang... Bilang apa lagi? Cepat katakan. Mereka bilang grup Loki nggak bisa dipercaya dan permalukan satu industri. Mereka juga bilang nggak akan kerjasama lagi sama keluarga Loki. Dan perusahaan kita akan di blacklist dari seluruh kota. Jadi perusahaan lain bisa tahu bobroknya kita. Mampuslah kita. Gimana ini? Gimana ini? Pondasi yang dibangun bertahun-tahun semuanya akan lenyap. Borok kita? Memang apa boroknya kita? Hah? Grup Loki itu besar dan kita pasrah gitu aja. Nona, saya cuma sampaikan pesan dari pimpinan lain. Enggak, tentu enggak. Nggak bisa dibiarkan. Akan kutelepon mereka. Halo? Pak Kinto. Halo? Halo? Pak Liko. Lama tak jumpa. Ayah, gimana? Kita harus... Gimana lagi? 5 perusahaan mitra. Itu adalah penyambung nyawa dari grup Loki. Semua distribusi kita itu jalan dari mereka. Maka grup Loki akan bangkrut. Sebentar lagi. Bukan saja miskin, bisa jadi kita terlilit hutang triliunan. Enggak. Aku mau hidup enak. Aku nggak mau hidup miskin. Grup Loki nggak akan bangkrut. Hasan, beneran hancurin kita. Wah. Bukannya dia takut, kita seret dia juga. Hasan? Hasan yang mana? Bukannya blacklist Hasan yang bikin mereka batalin kontrak. Bukan. Pimpinan bilang ini semua karena grup Loki sudah pecat Ibu Yohana. Semua kerjasama dengan mereka itu adalah hasil negosiasi beliau. Mereka cuma percaya Bu Yohana. Makanya mereka batalkan semuanya. Apa? Mana mungkin? Ini mustahil. Aku nggak percaya kalau Yohana bisa sekuat itu. Leo, kamu yakin 5 pimpinan itu yang ngomong? Aku yakin. Semua percakapanku sudah direkam. Mereka beneran batalkan kerjasama karena Yohana itu. Kenapa bisa? Aku nggak percaya. Grup Loki nggak selamat tanpa si Yohana itu. Beritahu semuanya. Hari ini lembur sampai tengah malam. Apa? Kamu nggak dengar, hah? Pak, gaji bulan ini aja masih belum dibayar. Sekarang minta semua karyawan buat lembur. Aku takut. Ayahku bilang, aku general manager grup Loki. Semua harus dengarkan aku. Berani nantang aku, hah? Mau dipecat juga. Sudah, lakuin yang Sasa minta. Paham? Nenek, tenanglah. Perusahaan ada aku. Aku yang buat proposal investasi. Besok akan aku cari kerjasama. Hasan itu besar. Aku nggak yakin Hasan bisa jangkau semuanya. Lagi pula, proposal investasiku bagus. Semua yang punya mata pasti akan rebutan kerja bareng kita. Jadi tenang saja.
Sampah apa ini? Ini seperti kotoran. Hah, keluar. Kamu nggak bisa baca. Kamu bilang proposal investasiku itu sampah. Ini perusahaanku. Jadi begini cara keluarga Loki buat minta tolong. Astaga, Pak Wahyu. Jangan, Sasa. Kamu ini ngapain? Kamu mau nolong atau cari masalah? Aku nggak salah. Penjaga! Usir mereka. Siapa yang masukkan orang menyebalkan ini ke perusahaanku? Usir mereka! Pak Wahyu! Kamu... Hei, aku klien terbesarmu! Dasar kurang ajar. Sikap macam apa itu? Hati sekali. Kenapa ini terjadi? Lupakan. Ayo ngobrol di luar kantor. Bu Sasa, saham grup Loki sudah jatuh terpuruk. Perusahaan kita kehilangan 150 miliar. Apa? Anakku. Semuanya berakhir. Kalian ngapain? Kalian semua ngapain? Pergi dari sini. Siapa yang suruh pergi? Sudah aku bilang, semua harus lembur sampai tengah malam. Kalian tuli ya? Kamu kira kamu siapa? Kenapa kami harus nurut? Pemimpin umum grup Loki. Pemimpin umum yang terbaik ya. Bukannya semuanya tahu kalau Bu Yana sudah keluar dari grup Loki. Kalian sudah di blacklist oleh orang terkaya di Houston. Nggak lama lagi, kalian akan bangkrut dan kamu beraninya menyuruh kami lembur semalaman? Nggak tahu malu. Kamu dipecat. Dipecat? Aku keluar. Ayo. Kamu keluar. Kalian semua keluarlah. Grup Loki bisa terpuruk begini karena orang-orang bodoh seperti kalian. Aku nggak percaya. Perusahaan sebesar Loki punya karyawan nggak layak seperti itu. Kamu rekrut 50 karyawan baru. Bu Sasa, silahkan kamu lakukan sendiri saja. Apa maksudmu? Perusahaan ini kamu acak-acak saja semaumu. Tapi budak korporat ini sudah cukup untuk melayanimu. Kamu... Ayah, nenek, lihat mereka. Mereka merundungku. Cucuku sayang, jangan menangis. Kalau langit jatuh pun akan nenek angkat. Aku di kantor bawah. Marilah. Ayah, nenek, Zidan mencariku. Aku mau ke bawah. Zidan, kamu tahu nggak? Aku marah sekali sama orang-orang bodoh ini. Untung kamu menemuiku. Sasa, ayo kita putus. Kenapa? Bukannya aku sudah kembalikan 15 miliarmu? Kamu hutang padaku, ya kamu harus bayar. Kondisiku begini. Kenapa kamu ingin putus denganku? Aku setuju jadi pacarmu. Karena kamu janji keluarga Loki akan kasih keluarga kami investasi sejumlah 600 miliar. Lalu apa yang terjadi? Keluargamu di blacklist Hasan Faris, sahammu jatuh, dan kamu akan segera bangkrut. Kenapa aku masih harus bersamamu? Aku punya cara. Aku pasti punya cara. Kalau sudah begini, kamu bisa apa? Unta kelaparan pun lebih besar dari kuda. Meski keluarga Loki akan segera bangkrut, masih banyak sisa dana perusahaan. Kalau kita ambil semuanya, seenggaknya dapat 150 miliar. Cukup untuk hidup kita sementara. Emangnya kamu yakin? Tentu. Ayah nggak guna itu akan lakukan apapun demi aku. Selama kamu nggak putus denganku, kulakukan apapun demi kamu. Oke sayang. Aku nggak boleh putus dengan Zidan. Tanpa dana baru, keluarga Loki pasti sudah hancur. Aku harus pertahankan keluarga Gunawan. Sasa, setelah aku dapat aset keluarga Loki, aku akan langsung putus dengan. Kamu pikir keluarga Gunawan mau bantu keluarga Loki? Mimpi terus saja. Sayang, tentu saja aku percaya. Oke, aku paham. Dulu, sebelum Yohana dan aku menikah, aku dengar ada yang merayu dia. Waktu itu, dia menolak pria yang merayunya, lalu dia menikahiku. Orang itu pasti Herman Lim. Aku nggak nyangka setelah bertahun-tahun, mereka berdua akan bersatu lagi. Si Yohana kurang ajar itu. Baru saja menceraikanmu, dia sudah bersama Herman. Selama ini mereka pasti berhubungan. Ayah, nenek, aku tahu cara selamatkan perusahaan kita. Oh ya, gimana? Ini kontrak antara perusahaan Zidan dan keluarga kita. Keuntungannya 150 miliar. Dengan kontrak ini, keluarga Loki bisa bertahan lebih lama. Ya Tuhan, ini penyelamat hidup.
Cucuku tersayang, kamu sangat hebat. Kamu temukan suami yang hebat. Ini keajaiban. Bagus, ini bagus. Ayah, tanda tangani ini. Kenapa kontrak ini tebal sekali? Ayah, blacklist Hasan sudah menyebar di kota. Kalau nggak sekarang nanti terlambat. Tanda tangani ini di atas materai. Tapi aku... Ayolah ayah, kontrak ini sudah kuperiksa. Nggak ada masalah. Kenapa? Apa yang nggak percaya orang atau nggak percaya aku? Nah, Sasa itu kan anakmu sendiri. Dia nggak akan menipu kita. Oke, aku tanda tangan. Sekarang grup Loki terselamatkan. Mana Zidan? Kita harus berterima kasih padanya. Biar ku panggil dia. Aduh. Sayang, dua orang bodoh itu sudah tanda tangan. Mulai sekarang, grup Loki milik grup Gunawan. Dan kalian berdua keluar. Sasa, Zidan, enggak. Apa maksudmu? Ayah, nenek, kontrak ini untuk memindahkan semua aset keluarga Loki dan semua aset pribadimu. Kontrak transfer. Jadi, mulai sekarang, semua sisa grup Loki adalah milikku dan Zidan. Sasa, apa maksudmu ini? Kamu juga bagian dari keluarga Loki. Benar, aku nona muda grup Loki, jadi asetnya adalah milikku. Ada masalah dengan itu? Enggak, aku nggak setuju. Nggak setuju. Ayah, kamu sudah tanda tangan. Apa? Kamu mau mundur? Enggak, kamu... Sasa, kenapa kamu tega melakukan ini? Karena kalian bodoh. Camkan kata-kataku. Kalian pantas mendapatkannya. Sasa, kamu ini punya hati atau enggak? Anakku, kami ayah dan nenekmu. Kenapa kamu tegas sekali mengkhianati kami dan merampas dari keluarga Loki? Kamu nggak tahu, waktu Yohana mencoba mengusirmu dari rumah, kami melakukan semuanya demi melindungimu. Aku bahkan menceraikan dia untukmu. Aku bahkan mengusir anakku satu-satunya Maya. Dan kamu, ini cara membalas budi, ha? Keluarga Loki sudah mau bangkrut. Aku nggak punya uang lagi. Aku bukan nona muda kaya lagi. Ayah, apa gunanya punya keluarga? Aset sisa keluarga Loki cuma bisa jadi kompensasiku. Kalau gitu, aku nggak bisa memaafkan kalian. Nggak mungkin. Kamu Kamu jahat. Ibu! Farhan, sudah kubilang, si bangsat itu Sasa, buruk sikapnya. Tunggu saja, dia akan menjatuhkanmu. Ibu, Yohana itu benar. Kita yang salah. Kita yang sangat salah. Sasa, kamu bukan manusia. Kami sangat baik padamu. Kami kasih kamu semua yang kamu mau. Semua yang kamu minta, kami beri padamu. Sedangkan kamu, dari dulu aku begini. Kamu baru sadar ya? Dasar nenek tua. Ini belum apa-apa. Ku beritahu ya, sekarang bawa anak kesayanganmu ini pergi dari villa keluarga Loki. Mulai hari ini, villa itu juga jadi milikku. Kalau enggak, paling enggak aku patahkan tulang kalian. Orang jahat, ku bunuh kamu ya. Ibu, jangan terpancing, Bu. Ngapain kamu? Dua orang bodoh ini pukuli mereka, lalu usir keluar. Bocah nggak tahu diri, kamu akan mendapat karmanya. Sasa, kamu akan mati mengenaskan. Sayang, mulai sekarang grup Loki punya keluarga Gunawan. Jangan dekati grup Gunawan lagi, paham? Pergi! Ibu, Nah, kita nggak akan selamat. Ibu, kita sudah salah. Harusnya kita mendengarkan Yohana dari awal. Nah, ayo kita cari Yohana. Dulu dia sangat mencintaimu. Yohana sangat baik dan peduli. Dia pasti bisa membantu kita. Ayo berdiri.
Bu Yohana, ada yang mencarimu. Mereka bilang suami dan mertuamu. Sayang, Keluar. Siapa yang suruh masuk? Tidak apa-apa, kamu bisa kembali kerja. Baiklah. sayang, kumohon tolong kami. Siapa sayangmu? Panggil aku Bu Yohana. Yohana, Bu Yohana. Bu Yohana, aku mohon. Bantu keluarga Loki. Cuma kamu yang bisa menolong kami. Farhan, Hermana, waktu aku pergi, bukannya kalian bilang kalau aku dan Maya cuma akan mati kelaparan? Jadi, kenapa kalian sekarang mengemis padaku? Bu Yohana. Aset keluarga kami. Kami ditipu Sasa sampai terkuras habis. Ibu dan aku sekarang miskin. Kita pernah menikah. Gak bisakah kamu bantuin aku? Kumohon, bantulah kami. Farhan, bukannya sudah kubilang padamu, Sasa itu busuk sikapnya, tapi kamu mengacuhkanku, malah mengusirku dan Maya ke jalanan. Sekarang hartamu habis terkuras, sudah terlambat. Menantuku, bukan, Bu Yohana. Bu Yohana, kamu benar semuanya. Kami sangat menyesal, kami sangat minta maaf. Aku mohon nanti aku dan Farhan akan hidup di jalanan. Semuanya salahku. Harusnya aku yang mendengarkanmu dulu. Kumohon, kasih kami kesempatan. Tolong beri kami kesempatan, kami lakukan apa saja. Iya. Gak mungkin. Kalian pergilah. Maya, aku ini ayah aslimu. Tolong bantu aku meminta ibumu untuk memaafkan kami. Sejak ku tahu kamu selingkuh dari ibu dan melahirkan Sasa dari wanita lain, di hatiku, kamu bukan lagi ayahku. Kamu sendiri yang melakukan ini. Ibu dan aku gak akan memaafkanmu. Enggak, bukan begitu. Penjaga, usir mereka. Bu Yohana. Yohana. Bu Yohana. Maya. Bu Yohana. Ibu, kantor sedang gak sibuk. Ayo kita belanja. Kita akhirnya bisa senang-senang. Baiklah. Zidan, perutku agak sakit. Aku ke toilet dulu ya. Nanti aku menemuimu. Silahkan. Yohana. Maya, menurutku ini bagus. Menurutmu gimana? Ibu, aku sudah punya tas. Aku nggak butuh tas baru. Lagi pula, tas ini sangat mahal. Nggak cocok untukku. Mulai sekarang, kamu akan jadi pewarisku. Kamu harus punya tas bagus, sesuai statusmu. Bibi Yohana dan si sampah yang dipungut dari tong sampah. Bibi Yohana, berani sekali kamu diusir tanpa sisa harta dan masih berani belanja. Tanpa sisa harta? Hei pelayan, sepertinya kamu harus mengusir dua pecundang ini. Beli gratisan di sini saja nggak akan bisa, apalagi tas bermerek. Mereka nggak akan bisa bayar. Zidan, di kehidupan sebelumnya, Sasa membunuhku dan kamu membantunya. Aku bahkan belum mengejarmu. Kamu langsung jalan ke tanganku. Bagus, kita sekalian saja balas dendam. Kalian berdua ini adalah orang-orang yang miskin. Jadi lebih baik kalian pergi saja dari sini. Nanti kalau diusir, kalian malu. Nona, toko kami ini merek mewah. Ditemukan oleh Pak Hasan Faris, pria terkaya di Hasdan. Filosofi pelayanan kami, melayani semua orang dengan baik dan adil. Jadi silakan, lihat-lihat semua tas di sini. Tidak harus membeli. Apa katamu? Maaf Pak, kami nggak bisa seenaknya mengusir pelanggan. Jadi kami nggak bisa memenuhi perintahmu. Hei, kamu ini bodoh ya? Dua orang gembel ini diusir dari rumah mereka. Apalagi sampah ini ditemukan di pembuangan dan sepertinya dia punya kutu. Nggak ada yang mau tas yang dia sentuh. Jaga mulutmu. Aku nggak akan membiarkan kamu menghina anakku. Maaf Pak, kalau kamu di sini untuk beli tas silakan. Tapi kalau cuma untuk menghina klienku, silakan pergi. Menyuruhku pergi? Kamu tahu aku siapa? Hah? Aku sudah menguasai grup besar Loki. Apa maksudmu? Apa maksudmu grup Loki kamu kuasai? Seperti kedengaranmu. Kamu kaget? Perusahaan yang kamu bangun seumur hidup sampai sukses sekarang milik keluarga Gunawan. Karena semua keluarga Loki orang bodoh. Sasa kerja sama denganmu diam-diam kan? Jangan bilang begitu. Kami berdua sangat cocok satu sama lain. Lagi pula kami memang berjodoh. Farhan, sepertinya kamu gak dengar peringatanku. Akhirnya, kamu ditipu oleh Sasa dan Zidan. Walaupun grup Loki di blacklist, tapi yayasannya masih ada. Selama aku memanfaatkan sisa dari uang grup Loki, nanti masih ada kesempatan keluargaku menyaingi pria terkaya Hasan. Dan kalau itu terjadi, aku bisa buat kamu pengangguran dengan memetik jari. Percaya Aku padaku. percaya denganmu. Tapi sebelum kamu buat aku pengangguran, tolong pergilah.
Kamu berani mengusirku. Apa kataku tadi kamu gak mengerti? Ada yang salah dengan otakmu. Kamu nggak apa-apa? Kamu yakin? Yohana, oh Yohana, yang dulu hebat dan keren, pemimpin grup umum Loki yang sekarang membaur dengan orang-orang terhormat ini hanya demi kehangatan menyedihkan. Menghormati orang lain dan hidup berdampingan itu bukan menyedihkan. Yang menyedihkan itu orang-orang yang sombong. Berada di satu ruangan denganmu. Menurutku, itu yang menyedihkan. Pelayan, aku mau beli tas ini. Ini kartuku. Tentu Nyonya. Sudah kubilang kan tadi dia itu diusir ke jalanan, cuma bisa ngomong. Kamu percaya kalau kartu itu ada uangnya? Kenapa? Nanti juga tahu. Yohana, oh Yohana, kamu pikir kamu ini orang yang terhormat, pemimpin umum grup Loki. Kamu itu cuma wanita paruh baya yang diusir dan diceraikan. Oh iya, temanku barusan melahirkan dan butuh pengasuh. Kamu mau? Nanti kurekomendasikan. Lagi pula, orang rendahan sepertimu pantas kerja melap pantat orang. Zidan, saranku bersihkan mulutmu dulu. Oh, aku hampir lupa masih ada sisa kamu. Sampah, tukang sapu parkiran lebih cocok untukmu. Aku bisa bantu kamu cari rekomendasi. Maya, ibu nggak apa-apa. Anggap saja dia anjing liar, suka menggonggong sembarangan. Yohana, kamu... Nyonya, notanya sudah dibayar. Nggak mungkin. 3 miliar ini dari mana, ha? Itu urusanku, nggak ada hubungannya denganmu. Aku tahu, kamu pasti punya aset tersembunyi dari keluarga Loki. Aku pemilik grup Loki sekarang. Yang kamu sembunyikan itu adalah propertiku. Aku pergi dari keluarga Loki tanpa apa-apa. Berhenti menuduh seenaknya. Mau menyisakanku sesuatu atau enggak bukan hal yang bisa kamu seenaknya aku. Sayang, aku ada di butik desainer. Cepat ke sini. Aku menangkap ikan bau dari keluarga Loki. Yohana, akan kubuat kamu mengembalikan semua uang yang kamu curi dari grup Loki. Sayang, seingatku Yohana diusir dari keluarga Loki oleh ayahmu tanpa menyisakan apapun untuknya. Tapi sekarang, dia seenaknya membelikan anaknya tas harga 3 miliaran. Sepertinya dia punya aset tersembunyi dari keluarga Loki. Sebelum Zidan tahu Yohana menikahi pria kaya, biar dia lampiaskan emosinya untukku. Benar, uang itu milik grup Loki. Zidan, sekarang kamu bos grup Loki. Apapun yang kamu lakukan, kami turuti. Kalau kamu butuh saksi, kulakukan tanpa ragu. Aku mau dia menyerahkan semua uang di kartu itu. Kalau enggak, gimana bisa dia punya kekayaan sebanyak itu dalam waktu yang singkat? Dia pasti punya rencana kedua. Dia punya aset tersembunyi waktu menceraikan ayahmu. Dia menyembunyikan aset. Yohana, kusarankan kamu untuk serahkan semua uang di kartu itu. Kalau enggak, jangan salahkan aku jadi nggak sopan. Sasa, berhenti jadi anjing penggigitnya. Kamu dan Farhan yang berencana merampas semua aset milik ibuku. Kamu lebih tahu dari siapapun kalau ada aset yang tertinggal. Aku nggak sehebat itu. Aku nggak selicik Yohana. Gimana kalau dia diam-diam mengambil uang dan memasukkan akunnya? Gimana aku bisa tahu? Ku beri kesempatan terakhir. Kembalikan kartunya. Mimpi saja. Kau berani memukulku? Kau pantas dipukul. Memutar fakta, menuduh dan menghinaku. Memukulmu itu bukan apa-apa. Jangan biarkan dia pergi. Beraninya memukulmu. Yohana, berani memukulku? Kubunuh kamu! Siapa yang mau kamu bunuh? Terima kasih. Kurang ajar, siapa kamu? Aku suaminya Yohana dan ayah Maya. Oh, jadi dia selingkuh dengannya. Itulah kenapa dia sembunyikan asetnya. Itulah kenapa dia foya-foya sendiri. Istriku nggak perlu menghamburkan uang mantan suaminya. Berhentilah pura-pura, kamu memang kelihatan rapi. Sepertinya Yohana membelikanmu baju menggunakan uang grup Loki. Dasar kalian kurang ajar, selingkuh waktu masih menikah. Dasar ular, siapa kamu? Berani memukulku? Gak peduli kamu siapa, hina istri dan anakku dan takdirmu akan kuputar balikan. Omong kosong. Di Houston, aku nggak pernah kenal orang sepertimu. Orang kecil sepertimu beraninya membual di sini. Dengarkan, semua yang di sini sekarang, kupastikan gak ada satupun yang kabur dari sini. Pikirkan dulu sebelum kamu berbicara. Berhenti pura-pura, kamu cuma pacar wanita ini kan? Cih, kenapa si Herman ini ada di sini? Mampus aku. Aku cuma berharap Zidan menghajar Yohana sedikit. Sekarang aku terjebak masalah. Enggak, aku harus selamatkan diri sendiri. Perutku sakit lagi. Aku harus pergi. Hei, Sasa, mau kemana? Dasar sampah gak berguna. Yohana, 2 anak yang kamu besarkan ini benar-benar gak berguna. Aku sudah bilang jangan hina istri dan anakku. Lupakan, jangan pukul dia, jangan kotori tanganmu. Oke,
Karena aku nggak pantas memukulmu, mencari orang untuk bicara padamu. Herman, ada yang membuat keributan di Mall Serato. Segeralah ke sini sekarang. Baik Pak Herman, aku dekat situ, aku kesana sekarang. Orang terkaya Hasan Faris, kamu bukan siapa-siapa tapi bisa kenal Hasan. Gimana kamu bisa menyuruhnya ke sini? Menurutku, aktingmu sangat bagus. Kita tunggu dan lihat saja. Yohana, kamu kira kamu bisa membodohiku? Hasan memblacklist Firman, nggak ada urusannya denganmu. Firman sendiri yang menghina dia. Apa hubungannya denganmu? Kalian berdua ada di sini, berlagak dengan sombong. Itu yang Sasa katakan padamu. Kamu kaget kan? Aku sudah tahu ceritanya. Kalian nggak bisa membodohiku. Kuharap nanti kamu bisa bilang hal yang sama. Kasih tahu aku, apa hubunganmu dengan Hasan Faris? Jika dalam kata yang bisa kamu mengerti, dia itu adalah bawahanmu. Dia bawahanmu? Kalau gitu aku ayahnya. Kamu bilang kamu ayahku? Pak Hasan, Kamu bilang kamu mau jadi ayahku? Orang terkaya di Houston, Pak Hasan. Gimana bisa dia mendatangkan Pak Hasan? Aku bertanya padamu, dengan mulutmu yang kotor itu, kamu mau jadi ayahku? Apa yang saya ajarkan padamu? Pak Hasan, bukan itu maksudku. Mereka yang omong kosong. Apa yang mereka bilang? Dia bilang, kamu bawahannya. Itu benar, aku bawahannya. Gimana bisa? Dia bersama wanita miskin rendahan dari kampung. Siapa yang kamu bilang rendahan? Pak Hasan, aku... Dasar kurang ajar. Ini Herman Lim, Pak Herman. Bocah kurang ajar mana yang berani cari gara-gara dengannya? Pria terkaya di negeri ini, Herman Lim. Suami Yohana, gimana bisa suaminya Herman? Pak Herman, apa perintahmu? Blacklist keluarga Gunawan senegara. Rampas semua asetnya, termasuk yang dia rampas dari grup Loki. Donasikan ke daerah kekurangan. Keluarga Gunawan bukannya mereka terlibat di aktivitas rentenir ilegal di masa lalu. Kumpulkan bukti dan serahkan ke polisi. Pak Herman, aku salah Pak Herman. Keluarga Gunawan bukannya mereka terlibat di aktivitas rentenir ilegal di masa lalu. Kumpulkan bukti dan serahkan ke polisi. Pak Herman, aku salah. Penjaga, Pak Herman, maafkan aku. bawa makhluk kurang ajar ini keluar dari sini. Pak Herman, Pak Herman. tidak. Kenapa kamu jatuh? Cepat berdiri. Kenapa nggak kasih tahu dari awal kalau suami kedua Yohana itu Pak Herman? Aku Kamu sengaja melakukannya untuk melukaiku. pergi ke toilet. Omong kosong. Kamu lihat Herman, tahu nggak boleh menyinggungnya, lalu kamu pergi dan sembunyi. Sasa, aku beritahu, kita putus. Pergi, tinggalkan aku mulai sekarang. Aku nggak mau melihatmu. Sidan. Yohana, Maya, sudah nggak apa-apa. Sini, Pak Hasan. Terima kasih sudah melatih karyawan yang hebat. Dia nggak takut melindungi kami. Kamu harus kasih dia promosi dan naik gaji. Itu sudah tugasku. Terima kasih, sudah melindungi tamu kehormatanku. Pak Hasan, kamu sangat baik. Aku selalu menghormati kerja keras. Mulai saat ini, kamu adalah direktur bagian barang mewah di grup Faris. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Bu Yohana. Sidan, aku nggak bisa hidup tanpamu, Sidan. Herman sudah merampas semua aset milikmu. Aku nggak sabar membuang koper nggak guna ini. Untungnya, aku sudah memindahkan sebagian aset grup Loki ke akunku sendiri. Kalau enggak, bisa-bisa aku diseret sampai mati olehmu. Yohana, Maya, kalian gak menyangka kan? Meski kalian bisa merusak keluarga Loki dan Gunawan, aku Sasa masih bisa hidup mewah. Aku masih akan hidup bahagia. Kalau enggak, bisa-bisa aku diseret sampai mati olehmu. Yohana, Maya, kalian gak menyangka kan? Meski kalian bisa merusak keluarga Loki dan Gunawan, aku Sasa masih bisa hidup mewah. Aku masih akan hidup bahagia. Hei, bukannya itu pemimpin grup Loki dan ibu grup Loki? Sasa, Sasa, kamu pasti masih punya hati kan? Selama ini gimana nenek membesarkanmu? Sasa, ayahmu dan aku belum makan 2 hari. Tolong bawa kami pulang. Dadah. Sasa, ular nggak tahu diri. Kamu akan kena karma. Dadah. Sasa, ular nggak tahu diri. Kamu akan kena karmanya.
Sasa. Kalian sudah lihat beritanya? Sasa dicekik sampai mati oleh Farhan. Apa? Farhan sekarang sudah ditangkap. Dia pasti akan dihukum Aku mati. sudah peringati mereka, tapi mereka nggak peduli. Ini karma yang pantas untuknya. Sudahlah, jangan bicarakan orang asing. Ayo kita mengurusi hidup kita sendiri. Sayang, putriku, aku akan menjaga kalian Sayang, berdua. aku dan anakku mempercayaimu.